Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا ونؤتيه فيها وما له في الآخرة من نصيب. Sallallahu alaihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya dan kasih sayangnya pada malam ini kita bisa berkumpul, yang mana tujuannya itu menjalankan kewajiban seorang hamba untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi yang maksum, Nabi yang mana kecerdasan beliau ini bisa umatnya bisa mengikuti dan perkataannya pun penuh hikmah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin membawa sebuah cerita, diawali dengan sebuah cerita. Pada suatu hari ada seorang pemuda, dia keluar rumah, entah apa tujuan. Lalu dia menemukan seorang wanita. Dan ketika itu pun dia merasa bahwasannya ia sangat menginginkan bahwa wanita itu dia akan jadikan istri. Dan ketika itu dia pulang ke rumahnya. Lalu ia memberitahukan kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat seorang wanita, bahwasanya aku menginginkan dia menjadi seorang istri. Lalu ayahnya mengatakan, wahai anakku, kalau begitu, marilah kita ke rumahmu. Sampai di rumah pun dia mengatakan, wahai ayahku, inilah rumah seorang wanita yang aku katakan kepadamu. Ayahnya pun melihat berhenti sejenak, seakan-akan kayak perusak tali, dan sambil memikirkan bahwasannya anaknya pun menunggu apa yang dikatakan dari ayahnya. Ternyata yang dikatakan dari mulutnya itu, wahai anakku, semua menjadi segini tidak pantas bagi seorang pemuda. Bahwasanya dia hanya cocok menjadi seorang tua dan orang-orang yang memiliki pengalaman, entah dari pengalaman apa atau apa kata anaknya. Terus bagaimana wahai anakku? Ayah mengatakan bahwasanya seorang gadis ini hanya untuk orang tua, yaitu aku. Akulah orang tua antara kita berdua. Anaknya pun sewot. Terus gimana? Kan tujuan untuk saya gitu. Masalah pun akan menjadi bentar bawa ke polisi. Sampai di polisi, mereka menceritakan permasalahan tentang gadis ini. Mereka menunggu persoalan jawaban yang disampaikan oleh Pak Polisi. Padahal apa kata Pak Polisi? Sebelum memutuskan persoalan ini, aku minta hadirkan seorang gadisnya dulu.
Lalu mereka menghadirkan gadis itu. Polisi juga tidak lari jauh dari berita di itu tentang serta sampai memikirkan. Mereka juga menunggu, mereka menunggu ayah dan anak pemuda ini. Mereka menunggu entah apa jawaban yang diberikan oleh Pak Polisi. Ternyata yang diberikan kepadanya bahwasanya tidak lari jauh yang jawaban ayahnya tadi. Apa jawabannya? Wahai bapak dan anak, sesungguhnya gadis ini tidak pantas untuk kalian. Hanya orang-orang yang dermawan yang bisa memiliki. Mereka pun jadi keributan. Jadi beberapa mereka 3 orang. Hanya ada satu perempuan. Dan mereka melapor kepada hakim. Karena hakim levelnya udah tinggi atas. Mereka laporkan kepada hakim. Apa kata hakim? Tidak dari jawaban jawaban ayahnya tadi sama dengan Pak Polisi. Hadirkan dulu gadisnya untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Lalu mereka pun menghadirkan gadis itu. Kata Pak Hakim, gadis ini tidak sosok untuk kalian. Hanya orang-orang yang tinggi lah, orang-orang yang pejabat tinggi lah yang bisa memilikinya. Mereka dari persoalan juga. Akhirnya hukum al-ma'awah. Pada tidak ada yang tinggi setelah itu presiden. Yang mana presiden kalau di zaman dulu itu adalah seorang raja, bahwasanya dia menguasai segalanya. Apa kata presiden? Hadir dulu perempuan baru kita menyelesaikan persoalan ini. Lalu mereka menghadirkan Pak Presiden pun berhenti sejenak. Ternyata dalam keadaan presiden juga tidak dari jauh dengan mereka yang tadi. Mereka tunggu jawaban karena ini yang lebih tinggi sudah tidak ada dan tidak ada kuasa di atas dia karena dia hanya menunggu yang paling terakhir. Ternyata kata presiden kali ini bukan siapa-siapa. Kalian ini orang di bawah semua. Gadis ini tidak pantas untuk kalian. Kecuali orang-orang yang di atas, orang yang di bawah yang lebih tinggi. Dan kalian adalah di bawah. Hanya pantas perempuan ini adalah orang yang paling tinggi dan sekalian. Siapa itu? Dan aku seorang presiden. Ikhwan billah. Dari kisah ini sangat menarik karena melihat keindahan itu memang sangat menarik. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kehidupan di dunia itu hanya 2 pilihan. Bahwasanya hidup baik atau buruk. Dan yang kedua menjadi pembicara atau jadi pendengar itu bagi orang bertakwa. Pembicara atau pendengar bagi orang bertakwa jadi pembaca atau pendengar dengan suara-suara bagus orang itu. Itu simpulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dari kitab sucinya yang mana tadi di mukadimah telah sempat membacanya. Itu dalam Quran surat As-Surah ayat 20 yang mana ayat itu di antara barisan antara 8 dan 9. Dan dari ayat itu saya sudah bahas bahwasanya orang yang menginginkan akhirat Allah akan menambahkan keutamanya atau hartanya atau apa itu sesuatu yang menginginkan orang akhirat Allah akan tambah nilai-nilai kebaikannya. Dan orang yang menginginkan dunia Allah akan ngasih, bukan tambah bahasanya, Allah akan ngasih kepadanya, akan tetapi di akhirat sama sekali tidak ada. Lalu mari memperhatikan bahwasanya ayat ini mengatakan bahwasanya betapa ruginya orang-orang yang menginginkan dunia. Dia menginginkan dunia, Allah kasih masalah dunia itu, akan tetapi dia sangat rugi kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat adalah yang mana kehidupan itu kekal yang tiada batas. Ikhwan dibilang, kalau kita pada saat ini membaca Al-Quran atau selalu membaca Al-Quran walaupun susah ataupun gimana, terus jangan patah semangat karena keutamaan dari baca Al-Quran itu sangat luar biasa.
Dan penting, apakah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan keutamaannya, ingin mendapatkan keberkahannya, dan Al-Qur'an memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Dan baca Al-Qur'an ini juga bukan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Quran surah Asy-Syura, bukan surah di surat Al-Fatir ayat 39, dan dia menjelaskan dari ayat menjelaskan keutamaannya juga bagi orang yang membaca Al-Quran adalah ayat 30, bahwasanya orang yang selalu membaca Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu membacakan Al-Quran, meskipun bacanya itu hanya terbata-bata, orang yang membaca Al-Quran dengan sesuai dengan tajwidnya itu kan mendapatkan kebaikannya lebih. Dan orang membaca Al-Quran dengan terbata-bata nggak akan pahalanya juga nggak ada gitu. Pahalanya itu mendapatkan dua, karena di situ dia harus usaha gitu, karena dia usaha daripada orang yang sama sekali tidak membaca Al-Quran. Di sini yang utama bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu memiliki utama, bukan hanya di dunia, di akhirat, di dunia pun ada yang pertama. Kita memegang Al-Quran, tapi teman-teman semuanya yang di depan saya semuanya itu merasakan ketika membaca Al-Quran itu, mungkin kita belum memikirkan akhirat, tapi kita merasakan ketenangan di dunia atau ketenangan ketika membaca Al-Quran itu. Karena pertama, ini adalah salah satu pertama kita membaca Al-Quran. Masalah pahala itu masalah nanti, masalah sekarang adalah masalah ketenangan. Dan yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat. Ketika kita mendirikan sholat, apalagi kalau sholat itu sholat apa nggak pernah keluar dari jemaah, bahkan pahalanya itu masya Allah gitu. Orang yang selalu mendirikan sholat, yang mana sholat selalu istiqomah gitu, nggak pernah keluar dari jemaah, nggak pernah tinggal sentuhan, ini sangat masya Allah. Dan orang yang selalu menjaga sholat tidak lari jauh juga, dia akan merasakan ketenangan dalam hatinya. Dan semua yang melakukan kebaikan itu akan nampak di dunia. Masalah nanti, pahala itu masalah nanti. Yang kita pikirkan adalah apa yang kita nikmati dari ini. Apakah kita sudah menikmati ketenangan? Apakah kita sudah menikmati? Dan yang ketiga adalah orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bima razaqnahum, sebagian yang kami telah memberikan kepada mereka. Dan mereka menginfaknya itu baik secara diam-diam ataupun secara terang-terang. Mereka itu seperti orang-orang yang berdagang, yang mana berdagang itu tidak ada ruginya. Dan di sini ada kalimat dan tabur. Kalimat dan itu artinya tidak akan, bukan kalimat nafi di sini, bukan artinya la tabur, bukan. Di sini kalian pakai kalimat dan tabur. Kalimat dan ini artinya tidak akan. Orang yang mendirikan sholat, orang yang selalu baca Al-Quran, orang yang menginfakkan rezeki baik secara terang-terangan atau secara diam-diam, mereka itu seperti perkara yang tidak ruginya. Dan mereka akan memperoleh kebaikan. Dan Allah akan memberikan, Allah akan menambahkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwasanya karunia Allah itu betapa luasnya. Mungkin hanya kita lihat sesuai hanya terdapat dalam pikiran kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi karunia itu berbagai macam pintu. Mungkin pintu kita hanya satu kita mengetahui, tapi Allah sedang memberikan satu karunia itu dari pintu yang lain. Maka dari itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingat terutama beliau saya pribadi, bukan teman-teman semua, usahakan kalau dalam ini kita niatnya karena ingin tren atau bagaimana kita Al-Quran, usahakan kita rebahkan, usahakan karena Allah Subhanahu. Berapa pun dapatnya, yang penting kita mendapatkan ketenangan itu. Maka dari itu, marilah kita saling membangun. Siapapun yang sedang tidur kita membangun, maksudnya bukan tidur dari sengaja, maksudnya otaknya sedang tidur gitu. Kita membangunnya dengan cara nasihat, diingatin gitu. Inilah artinya syurga jannah, bukan syurga doang. Syurga jannah agar dengan tinggal seperti ini akan membawa dampak sampai di akhirat, sampai di akhirat kita ini sayang gitu.
Dan mungkin dari kegiatan seperti perilaku seperti ini kita akan selesai untuk memasuki surga, karena surga adalah patokan terakhir kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semangat dan tujuan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mengingat secara sesama demi mendapatkan surganya. Amin ya rabbil alamin. Hadza minni syukran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.